Bir at Home Santo Gabriel, Paroki Pulau Gebang. Minggu Prapaskah kedua, tanggal 28 Februari 2021. Hari ini merupakan pertemuan pertama dalam masa Prapaskah dengan tema persaudaraan dalam keluarga. Hai, halo, apa kabar teman-teman? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Bir at Home Santo Gabriel. Kita patut bersyukur masih diberi kesehatan, merasakan berkat dan kasih Tuhan melalui kehangatan cinta keluarga kita. Adik-adik, kalian tentu sudah pernah mendengar lagu Harta Berharga kan? Itu loh, yang terkenal dan jadi soundtrack di film Keluarga Cemara. Yuk, kita coba nyanyikan bersama. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Marilah kita lanjutkan dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati. Dalam pertemuan masa Prapaskah yang pertama ini, kami akan merenungkan kehidupan kami bersama keluarga. Anugerahkanlah roh cinta kasih-Mu, agar kami semakin mensyukuri menjadi bagian di tengah keluarga yang Engkau berikan dan kehadiran seluruh anggota keluarga kami. Berkatilah kami agar senantiasa saling melengkapi, mendukung, dan bahu-membahu bekerja sama antar anggota keluarga kami, khususnya dalam masa sulit karena pandemi yang tak pasti kapan akan berakhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Putramu Yesus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, dalam pertemuan APP pertama ini, kita akan diajak untuk merenungkan persaudaraan kita di tengah keluarga. Kenapa harus tema ini yang diangkat? Karena keluarga adalah gereja kecil, dan dalam keluarga-keluarga, gereja itu akan tumbuh dan berkembang. Di masa pandemi ini, semua orang mengalami perubahan hidup yang sangat sulit. Bekerja, sekolah, dan beribadah, semua harus dari rumah. Untuk mengatasi dan mampu menjalani perubahan ini, setiap keluarga Katolik khususnya diajak untuk bergandengan tangan untuk saling membantu sebagai saudara. Sehingga akan terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Aksi tersebut
dilandasi dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Kasih adalah cahaya satu-satunya yang menerangi dunia yang gelap dan memberi kepada kita keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Untuk itulah kenapa Bapak Kardinal sebagai uskup di Keuskupan Agung Jakarta juga mengangkat tahun ini sebagai tahun refleksi dengan tema semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama menyaksikan cuplikan video yang sekiranya akan dapat memberikan inspirasi kepada kita tentang arti keluarga, tentang kepedulian dalam keluarga. Yuk kita saksikan bersama video pendek tentang keluarga cemara. Setelah tadi kita saksikan bersama satu video pendek, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan tentang keluarga. Bacaan akan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, kita akan coba memahami bacaan kita hari ini bersama-sama. Kita coba membayangkan kembali ke masa itu, saat terjadi mukjizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada waktu itu, kalau namanya mendapatkan undangan sebuah pesta perkawinan, di masa yang sebetulnya masa yang sulit di bawah penguasa Romawi, tentu orang membayangkan pesta yang sederhana, kecuali bila pengundang adalah orang kaya dan punya jabatan, orang yang terpandang. Tapi dalam kisah ini, pestanya adalah pesta perkawinan sederhana. Yang diundang juga hanya orang-orang sekitar. Termasuk diantaranya keluarga Maria dan Yosef ikut hadir dalam pesta itu. Juga murid-murid Yesus ada di situ. Tapi walaupun pesta yang sederhana, Bunda Maria sebagai seorang ibu mengamati semua apapun yang ada yang terjadi dalam pelaksanaan pesta kerabatnya itu. Sehingga Bunda Maria menyadari di saat yang genting di mana mereka kehabisan anggur. Ibu Maria langsung menyampaikan hal itu pada Yesus. Dan nampak juga kalau Ibu Maria tidak ragu sedikit pun, tidak meragukan tanggapan Yesus. Karena relasinya yang sangat dekat, sangat intim dengan putranya. Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik. Sehingga Maria memesan kepada para pelayan, memberikan pesan, menyampaikan pada pelayan untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Yesus. Para pelayan pun melakukan sesuai pesan Maria. Sehingga terjadilah mukjizat besar yang menjadikan pemimpin pesta tidak jadi malu. Karena kekurangan anggur pesta tadi. Di sini menunjukkan bahwa kasih persaudaraan yang membuat Maria peduli pada masalah penderitaan orang lain. Membawa Maria pada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan dan bersiap melakukan sesuai perintah Tuhan.
Begitu juga dengan kisah sederhana mengenai keluarga Cemara yang sudah kita saksikan bersama. Dalam cuplikan video tadi diceritakan bahwa keadaan keluarga yang terpuruk karena saat itu Abah di PHK tidak membuat keluarga itu hancur. Tetapi mereka justru saling bahu-membahu dan menguatkan harapan. Sehingga keluarga itu tetap saling setia dan peduli. Khususnya dalam situasi pandemi saat ini, di saat banyak keluarga yang harus berjuang. Harus kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, dan harus belajar, bekerja, beribadah, melakukan segala kegiatan dari rumah. Kita harus semakin peduli untuk bersama-sama dalam suasana yang sulit ini, dalam situasi yang sulit, untuk mengatasi masa-masa sulit ini menuju suatu perubahan. Karena ini membutuhkan toleransi dan rasa peduli yang amat tinggi, membutuhkan kasih, kepedulian satu sama lain. Apakah kita juga bisa melakukan itu? Kita bisa mengikuti teladan Bunda Maria. Kita bisa bersikap seperti anggota keluarga Cemara, di mana kita saling peduli, kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan, saling mendukung, bahu-membahu, saling membantu. Karena itulah keluarga. Keluarga akan selalu peduli satu sama lain. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Kakak punya beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi kita. Yang pertama, kita ingat kembali bacaan dari Injil Yohanes. Nah, bagaimana reaksiku ketika membaca Injil Santo Yohanes di atas? Tentang peristiwa mukjizat pertama dalam perkawinan di Kana. Pertanyaan refleksi kedua, apakah ada bentuk kepedulian dan semangat kasih kebersamaan dalam keluarga Maria dan Yosef? Coba, menurut adik-adik, apakah yang dilakukan Bunda Maria itu merupakan bentuk kepedulian dan dilakukan karena semangat kasih dan kebersamaan? Pertanyaan ketiga, sebagai remaja, apa yang dapat kamu, aku lakukan sebagai remaja misioner dan murid Yesus, dan sebagai bagian dari keluargaku serta anggota gereja? Apakah kita remaja juga mempunyai kepedulian sebagai bagian dari keluarga? Nah, sekarang adik-adik coba kita pikirkan bersama. Apa yang dapat kita lakukan dari inspirasi kitab suci, dari inspirasi cerita atau video pendek tentang keluarga Cemara? Apa kira-kira aksi nyata kita sebagai remaja
sebagai anggota keluarga. Coba adik-adik pikirkan. Langkah nyata apa yang bisa kita lakukan? Kita harus membuat satu aksi. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia. Adik-adik sebagai remaja harus bisa memprakarsai orang tua atau seluruh anggota keluarga untuk saling bekerja sama dan peduli, membantu satu sama lain. Apalagi dalam situasi yang sulit, dengan kebiasaan baru yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Kita sebagai remaja tidak bisa cuek. Justru kita harus menjadi pendorong, kita harus menjadi penggerak. Oke adik-adik, setuju ya? Kakak punya aktivitas buat adik-adik. Gampang kok tugasnya. Adik-adik tinggal ambil foto WiFi bersama keluarga dalam kegiatan keluarga. Misalnya berdoa bersama, melakukan pekerjaan rumah bersama, atau membantu belajar anggota keluarga yang harus sekolah dan bekerja dari rumah selama masa prapaskah dalam situasi pandemi ini. Lalu, posting foto tersebut dengan caption keluargaku atau kebersamaan dalam keluarga. Jangan lupa berikan hashtag pertemuan APP BIR 2021 Paroki Santo Gabriel atau paroki mana? Paroki adik-adik. Jika memungkinkan, minta unggahan tersebut di tag ke Instagram paroki. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu hadir dalam setiap keluarga. Karena itu kami sadar bahwa kehadiran-Mu dalam keluarga kami akan membantu kami untuk saling peduli dan mengasihi satu sama lain, seperti keluarga Kudus Nazaret. Berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam masa pandemi ini, kami sekeluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan, dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.